Halo calon turis, kembali lagi dengan kita. Nah kali ini kita akan bahas apa ya? Sesuatu Sesuatu yang mungkin bisa dikatakan tentang travel. travel ya, masih seputar dengan dunia pariwisata. Nah kali ini saya ucapkan selamat datang untuk Kang siapa Kang? Boleh perkenalan dulu. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Tian. Oh, Saya yes. berprofesi sebagai tour guide. Tour guide. Nah untuk calon turis kali ini kita akan membahas seputar dunia pariwisata khususnya di dunia tour and travel. Nah kali ini kita udah kedatangan salah satu orang yang berkecimpung di dunia tour and travel. Khususnya di guide ya. Ini kayaknya guide profesional ini. Guide profesional. Nah langsung aja kali ya tanpa basa-basi. Takutnya juga calon turis kalau kelamaan nonton kan, kelamaan boring. Kita prolog kan jadi mereka boring ya. Nah pastinya calon turis saya ingatkan kembali sebelum calon turis melanjutkan atau menyaksikan video ini, pastikan kuota Anda semua aman gitu ya. Kan nggak enak tuh kalau misalnya lagi asik-asik nonton kuotanya nggak ada kan nge-lag, aduh parah banget kayak gitu tuh. Patah-patah ya, benar. Nah kali ini langsung aja ya. Kita akan memberikan kesempatan untuk Kang Tian untuk memperkenalkan diri. Dari nama tadi udah ya, sekarang profesi Kang Tian, silakan Kang. Oke, nyebutnya berarti calon traveler ya? Calon turis. Oh, calon turis. Oke, calon turis kalian. Ya, perkenalan lagi ya, untuk nama lengkap namanya Tias Tiana, Sunda banget ya diulang-ulang. Jadi udah ketahuan orang mana, orang Sunda. Terus untuk profesi saya berkecimpung sebagai tourist guide dari 2013. Wow. Jadi sudah berapa tahun ya? Udah cukup lama ya. Matematikanya. Maaf. 8 tahun. 8 tahun ya kurang lebih ya. 8 tahun maju ke 9 tahun. Dan ya alhamdulillah meskipun pandemi sedikit-sedikit masih ada lah kerjaan. Tapi memang dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya jauh banget ya. Yang mudah-mudahan segala pulih ya bumi kita ini. Amin. Khususnya di dunia tour and travel nih, dunia pariwisata nih dengan adanya COVID-19 ini dampaknya tuh buruk banget ya. Jauh. Nah kemarin nih calon turis saya ingin kasih tahu, kemarin Kang Tian juga ikut jalan bersama Mentari Tour and Travel. Kita ada tour ke Pangandaran Kang ya. Wow, dengan orang-orang yang profesional gitu, kita juga dapat belajar dari beliau gitu. Nah sebelumnya Kang saya ingin bertanya, gue yang nanya atau lu duluan nih? Gue dulu. Oke. Saya ingin bertanya kan, untuk latar belakang Kang Tian sendiri nih, kayak gimana sih maksudnya? Kenapa sih bisa? Backgroundnya bisa langsung masuk ke kan tour and travel gitu ya. Sekarang kan kita juga kan dari sekolah pariwisata. Sekolah pariwisata. Mungkin Kang Tian yang enggak, mungkin latar belakang sekolah pariwisata atau enggak kok bisa kecimpung di dunia latar belakangnya malah crossover. Jauh. Gak ada hubungan sama pariwisata, modal nekat. Nggak, jadi dulu 2000 kebetulan lulus 2010 ya, SMK udah kelihatan ya umurnya lama. Tapi masih muda ya. Ya itulah kalau jadi tourist guide, good lookingnya jadi muda terus. Nah terus muda. 2010 lulus SMK, sempat kerja juga. Tahu SMK-nya jurusan apa? Apa? Elektronika industri. Jauh banget ya. Anak teknik tiba-tiba ke pariwisata. Tapi sebelumnya juga pernah kerja juga di perusahaan sebagai teknisi kan. Wow. Teknisi dulu, terus karena waktu zaman SMK juga minatnya atau sering ikut lomba mewakili sekolah tuh bahasa Inggris. Kayak debat bahasa Inggris, terus writing contest bahasa Inggris kayak gitu. Jadi terus kayak misalkan pelajaran bahasa Inggris selalu dapat nilai minimalnya 8 atau 9. Wow. Ya, jadi karena kebetulan sambil waktu itu ya, kala itu 2011-an mungkin ya. Saya ikut kursus di salah satu tempat kursus yang udah gede juga namanya. Nah, di sana kayak tutor saya itu dulunya pernah apply ke Himpunan Pramuwisata Indonesia yang ada di Bandung. Ya, waktu itu masih DPD ya, sekarang masih ada DPD-nya, tapi sekarang ada DPC juga, DPC Kota Bandung. Nah, abis itu kamu mau nggak jadi tourist guide katanya? Why not gitu kan kayak waktu itu. Waktu itu sambil nunggu berpikir mau kuliah.
sambil nunggu kuliah. Jadi khusus bahasa Inggris dulu, pengen mendalami dulu bahasa Inggris. Akhirnya alhamdulillah setelah resign dari tempat kerja yang lama, terus nyoba dulu pelatihan 2012. Nah 2012 ini saya juga tidak langsung turun, tidak langsung jadi gitu kan. Jadi sempat galau juga mau lanjut atau enggak gitu kan. Karena kan namanya juga dunia ini ya, dunia freelance, kadang kerjaannya tuh gak tentu juga. Iya. Tapi ternyata memang harus ada memulai dari nol lah gitu. Jadi saya ada prepare dulu gitu kan, nabung dulu. Siapa tahu nanti kerjaannya belum terlalu banyak. Nah sempat juga yang namanya juga first timer. Iya. Ada kayaknya kita grogi, ada kayaknya juga salah. Tapi dari situ kita belajar. Terus mulai 2014 mulai dikenal, banyak travel, terus mulai banyak juga relasi. Apalagi di dunia seperti kita ini kan hubungan baik itu sangat penting ya. Benar. Harus dijaga. Alhamdulillah saya selalu berusaha untuk amanah. Jangan sampai membuat cheating atau apa gitu kan. Atau menjelekkan suatu instansi atau orang gitu kan. Selalu menjaga atau membawa diri kita sebaik mungkin kayak gitu. Jadi memang kalau untuk dari background sempat dulu kuliah juga komunikasi, tapi karena kerjaannya numpuk-numpuk ya, jadi gak beres juga padahal semester 7. Beban ya, udah beban keluarga terus beban juga banyak ya, nggak canda. Ya jadi pokoknya kalau untuk apapun kalau kita ada niat, ada kemauan, pasti akan ada jalan. Benar. Pasti. Benar. Oh berarti sebelum Kang Tian terjun ke dunia tour and travel berarti udah apa ya? Udah terjun ke dunia dunia teknisi. kerja Iya, teknisi ya? jadi electrical technician. Wow. Kayak service gitu, pasang kayak kabel yang motor gede, yang kabelnya segede-gede gini. Wow. Di atas atap gitu kan. Makanya juga di rumah kalau ada perbaikan listrik ya saya sendiri aja. Berarti kalau kita lihat jauh juga Jauh ya? banget. Tapi Kalau dari itulah yang background. namanya takdir seseorang, kan kita tidak tahu kan kemana orang itu akan berkecimpung Ya, gitu. apalagi setelah saya jalani, ternyata awalnya saya tuh pemalu sekali ya. Pemalu terus minderan, pokoknya kuper lah dulu tuh. Malah sekarang kalau ada orang yang udah lama gak ketemu misalnya, terakhir ketemu 2012, terus ketemu lagi sempat 2016 misalkan. Ih kok sekarang Tian beda ya, katanya kayak gitu. Jadi mungkin lebih fleksibel, lebih bisa komunikasi. Kalau dulu tuh yang malu-malu, apalagi istrinya juga sekarang masih introvert. Tapi jangan khawatir, kalaupun kita lebih suka mericharge-nya tuh saat sendiri, jangan khawatir. Kalaupun kita terjun ke pariwisata pasti akan bisa. Karena tuntutan kerja pasti kita akan selalu memaksakan diri ya. Kalau misalkan ada orang yang, gue mah introvert, gue mah ini, jangan sedih. Saya juga kayak gitu. Jadi kalau udah beres jalan, apalagi yang misalkan udah seminggu tuh ya, full non-stop, pasti istirahat dulu sehari 2 hari misalkan. Gak kemana-mana, gak ngapa-ngapain kayak gitu. Jadi jangan khawatir. Gak melulu extrovert yang ada di dunia pariwisata. Gak usah merasa sendirian. Iya, bisa merasa sendiri gitu kan. Yang itu tadi selalu keep in mind untuk berteman baik gitu kan, menjaga hubungan baik. Karena kita juga di jalan seringnya, apalagi saya kan backgroundnya sangat jauh, jadi banyak belajarnya tuh dari teman-teman. Jadi nanya ke orang-orang, ke senior harus kayak gimana. Jangan malu bertanya, tapi jangan juga selalu menanyakan hal yang sama. Iya. Jadi orangnya jadi ini orang udah dikasih tahu ngerti nggak sih gitu kan. Jadi kita juga menanyakan hal yang udah kita tahu ya. Itu gitu cari kan. muka namanya itu. Ya gitu, atau caper ya, carmuk gitu. Jadi selalu update informasi. Awal-awal saya dulu belajarnya tuh memang sendiri kan. Terus juga ada pelatihan juga lah di HPI juga, tapi kan singkat kan, hanya sekitar 3 harian, terus seminggu, terus ada field trip juga memang ada. Kita juga diarahkan bagaimana untuk handle tamu saat di lapangan. Tapi balik lagi, saat kita berjalan itu kita pakai insting. Pakai naluri, terus harus benar-benar pintar multitasking. Awal-awal saya juga masih kayak kaku banget, aduh mesti ngapain, apalagi saat arrange resto sendiri. Wow. Iya, jadi seringnya saya dapetnya kerjaan gitu. Jadi misalkan bawa grup 1 bis, saya juga yang jadi tour guide, jadi TL-nya. Iya. Jadi arrange makanannya juga, makannya di mana gitu kan. Nanti tempat tujuannya mau di mana aja, nanti disesuaikan juga sama kondisi pesertanya, sama waktunya. Jadi benar-benar waktu di bis tuh lagi diem tuh gak melulu diem, tapi pikirannya juga muter sana sini. Jadi harus kalau udah jam terbangnya lumayan, nanti otomatis kita bisa nentuin ini prioritasnya ini kayak gitu. Jadi memang harus terus dilatih. Sudah terus.
jadwal gitu. Iya harus udah Konsep. ada konsepnya, terus kalau udah kita tahu nanti kayak otomatis modenya langsung sekarang harus konfirmasi dulu ke restorannya, sekarang harus ngumumin dulu sampai jam berapa di tempat wisatanya kayak gitu. Jadi memang ada beberapa hal yang harus dilakukan kalau seorang guide ya, nggak ada TL-nya. Agak repot gitu. Jadi kalau udah jadi guide biasanya untuk jadi TL tuh bisa, tapi untuk TL menjadi guide harus agak lebih berlatih lagi sepertinya kayak gitu. Berarti istilahnya kerja cepat untuk waktu yang tepat gitu lah ya. Iya. Sekarang kan Sekarang kan dua kali kerja gitu. 2 kali kerja. hustle work ya istilahnya. Iya benar. Jadi kalau saya baru nyadar ternyata memang kerjaan turis guide itu hustle banget. Jadi kita benar-benar dikejar waktu, terus dalam beberapa hari tertentu gitu kan. Nanti pas saat udah gak ada kerjaan, kita bingung mau ngapain. Iya. Ya kayak gitu kurang lebihnya ya. Nah untuk Kang Tian memilih terjun ke dunia Turis guide atau tour guide gitu kan, apakah ada kendala gitu, maksudnya dari keluarga, saudara, halangan atau gimana? Alhamdulillah dari keluarga demokratis. Mantap. Jadi mau apapun ya silakan, yang penting selamat. Kalau mama biasanya kayak gitu. Kalau orang Sunda biasanya orang tuanya suka ada yang pernah denger gini nggak? Silakan kemana aja gitu. Cing lobanu mikanya cing lobanu mika asih kayak gitulah kurang lebih ya. Mantap, Jadi mantap. semoga selamat, semoga banyak yang disukai gitu kan, disayangin sama setiap orang kayak gitu. Kalau doa-doa dari mama sih biasanya ngomongnya kayak gitu. Iya. Jadi kalau dari keluarga no problem lah, mereka jadi bangga juga ya, anaknya bisa berkembang, Iya. punya pengalaman yang banyak juga kayak gitu. Benar. support lah ya gitu. Support. Itu support dari keluarga tuh emang penting sih, karena itu kan akan mendukung mental kita, gimana cara kita berkembang gitu kan. Apalagi dari orang tua. Dari orang tua, benar banget. Nah untuk kaitannya sama COVID nih Kang, kan dulu kan di COVID tuh di Indonesia mulai 2019 akhir ya. 2020 Maret. 2000, Ya. Soalnya ada kerjaan saya di cancel. Aduh. Ya udah. Kan. Itu kaitannya sama COVID, Kang Tian sempat nggak sih mikir kayak udahlah, gua pesimis gitu. Gua out aja dari dunia tour and travel, kok juga nggak ada kerjaan gitu kan, mending gua cari kerja lain gitu. Ada nggak? Alhamdulillah sih sekarang pernah sih beberapa bulan emang karena udah di zona nyaman di tour and travel, sempat gak ada pemasukan dulu kan. Tapi alhamdulillah ada join sama temen untuk bisnis online gitu kan. Jadi sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dan mengandalkan untuk income utamanya dari itu. Jadi mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan yang lain juga sekarang kalau misalkan dari tour and travel belum ada, mereka cari pemasukan dari bidang-bidang lain seperti itu. Kalau terdampak banget. Pasti. Iya, karena kan biasanya kita sebulan tuh pasti selalu ada lah jalan kemana gitu kan, atau enggak minimalnya seminggu lah kita bekerja gitu kan. Kalau sekarang regulasinya seperti ini pasti agak susah. Ya kemarin juga alhamdulillah ya Mentari ada grup banyak. Pangandaran gitu kan. Setelah saya juga udah lama ke Pangandaran, udah dari tahun berapa ya? Jadi akhirnya bisa ke Pangandaran lagi. Iya, bisa Pangandaran. Kata orang kan dream job gitu ya, jalan-jalan katanya dibayar, tapi nggak gitu juga. Kalau udah kerja ya kerja. Kalau bagi saya ya, kalau bagi orang lain mungkin ada yang bisa menikmati. Karena katanya kan, enaknya kerja di tour and travel bisa sambil jalan-jalan. Sebenarnya nggak juga kan? Enggak juga. Hatinya nggak tenang kadang-kadang. Tapi kadang ada beberapa orang juga yang bisa ngejalanin dua-duanya beriringan juga ada. Iya, benar. Soalnya kan kita kan bekerja bukan hanya emang sih orang tuh banyak bilang enaknya kerja di dunia jalan-jalan, sambil jalan-jalan, tapi terkadang kita juga mikir tanggung jawab kita lebih besar daripada keinginan kita jalan-jalan. Benar. Nah untuk selama Kang Tian jadi tour guide atau kecimpung di dunia tour and travel udah 8 tahun ya? Ya kurang lebih 8 tahun. Itu Kang Tian udah kemana aja tuh? Kalau kemananya masih di Pulau Jawa, Bali. Terus pernah ke Malaysia juga. Wow. Ya, ini nih tapi asik nih. Kebetulan saya kebanyakannya handle-nya orang luar yang ke Indo gitu. Jadi misalkan kalau untuk terakhir sebelum COVID itu saya handle-nya kebanyakan tamu-tamu dari Singapura. Terus dari Malaysia, dari Thailand, sempat dari Vietnam. Jadi kayak misalkan kunjungan bisnis nih. Misalkan waktu itu pernah saya dari
dari Honda kalau nggak salah. Dari Honda Bangladesh misalkan. Mereka ke Jakarta. Ada kegiatan untuk kayak company visit kayak gitu-gitulah. Studi banding atau apa. Terus atau enggak anak-anak sekolah dari Singapura misalkan ke Bandung atau sama ke Jakarta. Pernah juga ke Tangerang misalkan 6 hari. Wow, berarti udah Iya, atau enggak bawa orang Filipina, bukan anak-anak sekolah, misalkan di Jakarta juga sekitar kurang lebih semingguan kayak gitu sempet juga. Ya emang lumayan sih. Selama kerja di dunia tour and travel, pernah nggak sih kan ngalamin hal-hal yang mungkin buat Kang Tian sakit hati gitu, entah dari tamunya, entah dari mana gitu kan, tapi masih dalam lingkup Kang Tian lagi bertugas gitu. Misalnya lagi bawa tamu gitu. Maksudnya menyinggung gitu ya? Iya gitu. Menyinggung pasti ada ya untuk perselisihan, tapi kita balik lagi mungkin orang-orang itu konsennya mereka untuk kepentingan grupnya atau mungkin kepentingan pribadinya. Iya, pribadi. Ya kita saat itu sebisa mungkin berusaha untuk fleksibel lah. Ikuti. Ya. Kalau saya sebisa mungkin menghindari perselisihan gitu kan. Kalaupun ada hal-hal yang sakit hati, toh juga paling lama kita barengan seminggu udah itu udah kan. Iya. Dia akan ketemu lagi. Jadi jangan terlalu diambil hati kalau ada hal yang kurang mengenakan. Tapi kalau udah menyangkut hal-hal yang sangat sensitif seperti agama atau mungkin rasis seperti itu, kita juga harus bertindak tegas ya. Tapi kita juga usahakan menyampaikannya secara sopan juga. Jadi kalau api jangan dilawan api gitu kan, nggak apa kayak gitu. Iya sih, benar. Benar nggak? Kalau sama-sama api sama api kan Ya makin besar Iya, makanya besar, kan, ya. gitu. Berarti Kang Tian selama ngehandle tamu tuh enjoy aja lah ya, nikmatin aja lah ya. Ntar juga mikirnya gitu kan, ntar juga minggu depan juga kan ketemu lagi. Iya benar. Ya tapi kalau untuk membina hubungan baik ya diusahakan selalu ada. Tapi kalau misalnya ada, mungkin ya itu tadi kan karakter orang berbeda-beda. Kalau misalnya memang tidak cocok dengan kita ya kita cukup tahu saja seperti itu. Terus misalnya nih Kang Tian misalnya ngehandle tamu grup nih, misalnya dalam satu bus, misalnya satu bus 40 orang misalnya 40 orang. Terus cara Kang Tian merang apa? Ngehandle 40 orang itu biar satu apa sih? Satu suara itu gimana kan? Biasanya kan karakter orang berbeda-beda gitu kan? Ya biasanya satu grup itu pasti ada juga seperti leadernya, grup leadernya. Jadi yang dituakan lah atau atasannya kayak gitu. Oh dari grupnya gitu? Jadi grupnya selalu ada. Selalu ada. Jadi yang decision makernya siapa sih di grup ini gitu kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan, kayak saya kemarin kan, ternyata ada 2 tuh kepalanya. Dari serikat pekerja itu ada 2 orang di bis saya ternyata gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa, pasti ke bapak 2 itu diskusinya. Nanti pasti yang bawa banyak sih ngikut. Cuman kita juga memikirkan juga pengkondisian untuk semuanya biar enak, sama-sama enak lah kayak gitu. Tapi biasanya kalau di satu grup selalu ada istilahnya grup leader. Atau enggak, pernah juga sih nge-handle yang atasnya itu gak ada, jadi semua rata pegawai. Itu emang agak susah kalau ngambil keputusan. Jadi harus benar-benar dari kitanya yang strict juga, yang tegas juga. Kalau saya ngikutin itinerary aja udah kayak gitu. Karena kalau kita terus ngasih ngasih option, ngasih pilihan terus, pasti nanti orang-orang beda-beda. Jadi kadang balik lagi kitanya, kita yang ngambil keputusan kalau gitu, kayak gitu. Pernah gak sih Kang Tian ngalamin hal-hal yang tidak diinginkan selama perjalanan kayak nggak sesuai gitu? Iya nggak sesuai gitu kan? Pernah banget. Lagi di bus, misalnya ada aja halangan yang Kang Tian alami gitu. Mungkin kalau yang orang Bandung atau yang sering lewat tol Cipularang ya, tahu kan proyek tol layang. Wow. Saat pembangunannya kan macetnya tuh gila. Jadi Bandung Jakarta tuh bisa sampai 7 jam, 9 jam. Waktu itu saya masih ingat akhir tahun bulan November ya seperti inilah, bulan November itu bolak-balik Jakarta terus kan, sampai akhirnya saya nyerah. Pas ada yang nawarin, ini jemputnya Jakarta, nanti juga pulangnya Jakarta. Oh gitu ya, kebetulan udah ada kerjaan. Karena itu gila banget, jadi duduk bisa sampai 7 jam gitu kan. Ya jadi kayak udah gak enak gitu kan, gak enak badan, jadi takutnya ngedrop kan. Benar. Gak baik juga, jadi ya kadang suka, maaf udah ada jalan gitu kan. Sebenarnya tracknya itu lumayan juga nguras tenaga pikiran dan hati ya. Dengan kejadian-kejadian
seperti itu ada nggak komplain-komplain tersendiri dari tamu gitu? Pasti selalu ada. Oh, iya. Ya pasti selalu ada. Kenapa atau misalkan tamu-tamu sekarang kan pakai Google Map, kenapa nggak pakai ini katanya kan? Kenapa pakai itu? Sebenarnya kalau kadang ada beberapa tamu juga yang nggak ngerti tracknya. Itu kan tracknya khususnya biasanya kan Google Map mobil kecil ya paling mentok. Mobil kayak Avanza atau Kijang Innova atau Alphard gitu ya kayak gitu kan. Sedangkan kita Arbana Bis. Arbana Bis itu terbatas pergerakannya. Jalan di Indonesia tahu kan kecilnya gimana. Itu kan kalau jalan alternatif juga bis kadang nggak akan bisa lewat juga seperti itu. Jadi kita harus sebisa mungkin bisa menjelaskan pengkondisiannya. Jadi kalau misalkan mau macet, kita juga harus informasikan ini ada pembangunan jalan. Pasti durasi waktu perjalanannya sekitar berapa jam gitu kan. Ini bisa lebih bisa kurang, kita juga tahu biasanya pasti lebih. Nah, kita juga harus kasih tahu dulu sebelum kejadian itu terjadi. Jadi nanti saat udah kejadian, loh kok kenapa gini? Tapi kalau misalkan tamunya udah dikasih tahu hal yang terburuknya misalkan ya, mereka udah antisipasi mindsetnya, oh memang bener ya kata tour guide-nya memang bakal kayak gini, ya udah gitu. Jalani aja. Dengan kejadian-kejadian seperti ini akan berimbas ke ini ya, ke itinerary ya. Kayak misalnya jadwal ke destinasi ini yang seharusnya jam segini, telat jam segini, jam segini gitu kan. Pasti akan ada selalu gitu. Jadi kita ngasih waktunya juga jadi bentar gitu kan. Jadinya tempatnya bentar-bentar. Atau kadang juga ada orang yang kita juga kasih opsi ini pasti di area misalkan di farmhouse-nya bakal bentar gitu ya, hanya mungkin setengah jam. Oh gitu ya udah paling di skip aja misalkan, ganti ke pengen lebih lama misalkan di Great Asia Afrikanya di seberangnya bisa kayak gitu. Jadi kita tawarkan juga ke grupnya, itu tadi harus ke grup leader. Kalau gak ada grup leader kita pakai voting. Berarti tidak selamanya kita ngikutin itinerary ya. Berarti kita juga ada sebagai kalanya, seorang pemimpin perjalanan harus bisa melihat sikon ya gitu, situasi gitu kan. Iya. Berarti mengambil keputusan itu harus benar-benar ini sih ya. Iya, dan kalau ada perubahan, make sure itu emang disetujui sama grup leadernya. Atau kalau perlu, biasanya kadang kita juga, biasanya sih kalau saya handle yang tamu dari luar ya, kan mereka grupnya kecil. Takutnya nanti mereka ada komplain atau gimana. Kadang kita juga bikin statement catatan bahwa saya setuju mengenai perubahan ini, misalkan apa. Jadi ada tanda tangan dia juga. Yang kita juga report ke kantor. Report ke kantor kalau ini tamunya nggak kesini karena macet, atau mungkin pernah waktu itu juga ada tamunya capek. Jadi itu lagi honeymoon kayaknya, cuma berdua. Jadi udah lewat udah mengunjungi beberapa destinasi, mereka kan terus yang perempuannya ini saya capek, saya pengen ini aja, pulang aja ke ini katanya, pulang aja ke hotel. Oh ya udah kayak gitu. Kalau emang kayak gitu ya udah. Mau gimana lagi, kita juga bisa maksa kan, oh kenapa enggak misalkan jalan-jalan dulu, shopping dulu, oh enggak gitu kan. Kita juga ya udah kalau memang dari tamunya seperti itu ya udah kita turuti aja. Toh juga tidak merugikan kita, juga tidak merugikan yang bersangkutan seperti itu. Benar. Nah untuk ini Kang, untuk tiket ya, karcis di destinasi ya gitu misalnya, itu untuk tiket di destinasinya itu kita yang bawa uang sendiri gitu pas kita tiba di destinasi, misalnya singkat aja ya, pas kita misalnya Kang Tian tiba di destinasi terus konfirmasi sama orang destinasinya, tamu saya ada segini-segini dan ini uangnya langsung, atau yang hubungin itu dari orang travel? Oh biasanya itu tergantung, kalau misalnya ada tour leader itu tugas tour leader. Iya. Kalau mengenai tentang tiket masuk, terus hotel, kalau ada tour leadernya. Tapi seringnya saya gak ada tour leader. Jadi solo karir. Biasanya saya sendiri yang ini. Yang misalnya, kalau ada yang pengecekan juga yang masuk, misalkan ya dari pihak tempat wisatanya ngecek langsung, hitung langsung juga suka ada. Nanti disinkronkan sama data saya. Oh betul ada segini atau tidak, kayak gitu. Jadi kalau misalkan uangnya, kalau biasanya memang ada budget kan dari travel. Jadi nanti kita, kalau misalkan ada mesin EDC, biasa saya gesek. Kalau misalkan mereka menerimanya hanya cash, ya udah cash aja bawa uang. Terus untuk uang operasional transportasi ini misalnya kayak uang yang buat transportasi kayak bensin, kayak lain sebagainya, kayak misalkan kita kan nggak tahu tuh kejadian di saat perjalanan itu kayak gimana, siapa tahu ya, mohon maaf mudah-mudahan nggak jadi, misalnya kayak
bannya pecah, mesinnya gini-gini gitu. Apakah itu yang uangnya itu untuk apa? Untuk biaya bahan atau lain sebagainya itu alokasi dananya alokasi gitu ya. dananya itu uang dari travelnya atau orang transportasinya? Pak? Dari transport biasanya. Transport, Iya. Saya pernah juga ngalamin ke Cirebon bawa rombongan ibu-ibu ini kan ibu-ibu TNI AU. Iya, suka ada kok rombongan misalkan istrinya para ini kan TNI AU gitu kan. Dia ke Cirebon, ternyata pas tengah jalan mogok. Terus kita nunggu setengah jam, 1,5 jam gitu. Diganti bis yang baru. Oh, diganti bis. Cuma berarti ya memang dari transport. dari transportnya. Jadi kita gak usah misalkan apa ganti ban, kalau gitu ya udah dari transportnya saja. Ataupun juga untuk biaya transport kayak sewa bis lah intinya, sewa transportasinya biasanya dari antara travel dengan vendornya. Jadi kalau kita sebagai tour leader atau tourist guide kita agak tahu menahu. Paling kalau dari tourist guide atau TL-nya kita hubungan sama transportnya ya, lebih ke parkir sama selain parkir juga ada tiket masuk kendaraan. Jadi kan suka berbeda ya antara parkir sama tiket masuk kendaraan, kadang juga ada dipisah berbeda kayak gitu. Kayak bayar tol juga ya? Ya bayar tol juga biasanya yang handle juga dari TL-nya atau dari tour guide-nya kayak. Berarti sebelum kita berangkat, emang uang kita udah di ini kali ya, uang lagi apa? Expensesnya. Iya, expensesnya udah disediain sama travel untuk kita gitu kan. Udah disediakan, nanti kalau udah beres pekerjaan kita report tipe pengeluarannya. Terpakai apa aja gitu kan. Iya, benar. Terus juga report selama perjalanan kejadiannya ada apa aja, lancar atau tidak kayak gitu. Kalau ada kendala misalkan kamar hotelnya kamar hotelnya misalkan air panasnya nggak jalan gitu kan, kayak gitu. Soalnya pernah waktu itu masih musim pandemi juga, terus saya handle grup 2 bis kalau nggak salah ya. Ada sesama rekan, ternyata namanya juga kan lagi pandemi, mereka mungkin juga lagi cost down. Iya. Jadi katanya air panasnya nggak jalan, terus lampunya ada yang nggak nyala. Ya mungkin karena keadaan waktu itu ya, karena lagi pandemi mungkin pihak hotelnya juga sedang costing down. Iya. Dan kita juga harus gimana ya, ngasih tahu mereka mungkin ya keadaannya seperti ini, mau gimana lagi. Alhamdulillah sih saat itu tamunya juga ngerti. Untuk apa ya? Untuk pengalaman Kang Tian, kita masih ngomong pengalaman ya. Kayak kan Kang Tian kan udah 8 Panjang tahun. banget. Pengalaman itu udah banyak banget gitu kan. Untuk pengalaman Kang Tian, pernah nggak sih di saat tugas Kang Tian tuh menemukan hal-hal apa ya, menemukan hal-hal yang mungkin buat Kang Tian itu yang mikir selanjutnya udah nggak mau jalan ke sini lagi gitu kan, mungkin karena destinasinya yang angker atau hotelnya yang angker atau gimana gitu kan. Yang dirasain Kang Tian ya, pengalaman sih ya, kalau nggak ada misalkan kapok ya. Kapok kalau untuk kapok pasti ada. Dan juga manusia sih ada, cuman nggak akan bisa menyebutkan nama tempatnya kan, takutnya juga agak enak. Tapi memang kalau untuk tempat ada beberapa hal yang tidak turis friendly misalkan ya istilahnya. Kadang suka ada tempat seperti itu. Jadi saat kita ke sana tuh apa ya? Basic kalau misalkan kita ke Jogja itu akan berbeda saat kita misalkan kemana gitu. Kalau Jogja kan mereka turis friendly ya. Jadi di setiap tempat itu banyak juga yang menyediakan rest area untuk bis atau enggak restoran-restoran khusus untuk rombongan bis seperti itu. Misalkan di Bali kan lebih turis friendly juga. Ada beberapa tempat memang tidak turis friendly, memang ada gitu. Ada ya. Yang buat kita tuh mikir kapok kesini nggak mau lagi. Malas. Tapi yang nggak mau gimana lagi, tuh tuntutan pekerjaan. Iya. Ini kembali lagi ke pekerjaan profesi kita gitu. Untuk saat ini Kang Tian masih betah di dunia tour and travel? Masih malah masih menunggu ya kapan semuanya berlalu. Ya, mudah-mudahan Si COVID ini mudah-mudahan segera mungkin ya. Karena mungkin udah 8 tahun juga, kadang udah jadi apa ya, udah zona nyamannya di sana juga. Dan memang kalaupun di luar itu kita mulai lagi dari nol, pasti bisa, memang sih bisa, tapi ya tidak akan semudah kalau kita memang di dunia yang udah kita geluti bertahun-tahun. Iya, benar. Kang Tian pernah nggak sih ngalamin hal yang buat Kang Tian sendiri
sedih, kayak nangis, baik itu nangis karena bahagia, karena atau dicaci maki atau tamu gimana kan? Kalau caci maki alhamdulillah ya, karena kan bikinnya itu tadi kan minggu depan juga kan ketemu lagi. Jadi kalau yang misalkan emotionally pernah ngerasa apa attach gitu ya sama satu grup pernah. Jadi grup ini baik-baik banget gitu kan. Itu pernah ada tamu dari Kuching, Malaysia. Wah, Malaysia. Jadi mereka mudah-mudahan nonton ya. Ya, yang dari Sarawak, dari Kuching itu biasanya baik-baik banget. Jadi sampai misalkan kayak misalkan lebih keluarga gitulah. Jadi sampai nanya, nanti kalau saya mau alamat rumahnya di mana, nanti kalau misalkan mau ngasih kado untuk ini katanya kemana kayak gitu. Iya, jadi karena baik-baik lah. Karena mungkin juga kalau yang daerah Kuching sana juga lebih dekat ke Indonesia kan. Jadi untuk masalah komunikasi juga tidak terlalu sulit. Sebenarnya juga kalau yang Malaysianya daerah KL agak ada language barrier juga sebenarnya. Karena kan ada bahasa yang kadang kita juga tidak tahu atau mereka juga tidak tahu bahasa kita. Tapi kalau dari Sarawak kecenderungannya lebih mudah paham dengan bahasa Indonesia gitu. Selama Kang Tian jadi TL ada nggak teman-teman Kang Tian yang ngerasa yang berusaha ingin menghindari Kang Tian gitu karena mungkin ada banyak hal gitu kan? Oh itu kalau personal kayak gitu alhamdulillah jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan sampai iya. Kalau untuk perselisihan ya internal gitu, kalau saya pribadi bersikap kalau memang memang tidak suka dengan seseorang ya udah kita asal tahu saja gitu kan. Tidak usah sampai kita nunjuk-nunjuk atau sampai kita mencaci maki juga gak etis ya. Maksudnya kalau memang tidak sesuai ya udah jaga jarak aja, social distancing. Karena kan sekarang juga kan banyak terkadang teman-teman kita yang kita anggap baik karena melihat kita nggak bisa melihat kita tinggi gitu kan, pekerjaan kita gini-gini, jadi dia tuh ngomong sana sini tentang kita ngejelek-jelekin kita. Alhamdulillah sih. Mudah-mudahan nggak sampai ada. Jangan sampai ada. Sekarang Kang Tian terakhir jalan kapan? Dari Mentari. Wah. Kemarin sempat ada yang nawarin. Cuman ternyata karena lagi buru-buru kan. Kebetulan saya lagi di jalan jadi nggak bisa fast respon. Ternyata udah ada yang bawa gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa, next time aja. Mudah-mudahan Desember ini ya ramai lagi. Biasanya akhir tahun ramai. Mudah-mudahan udah turis-turis luar juga mudah-mudahan nggak usah karantina lagi. Kayak gitu. Kang Tian sempat gak sih mikir kayak ingin jadi tutor gitu kan untuk anak-anak untuk anak-anak pariwisata. Anak-anak pariwisata, travel maksudnya ingin tips and trick. Tips and trick ingin berkecimpung di dunia tour and travel, kayak kasih saran, pengalaman, kayak masukan gitu. Ada nggak sih dari Kang Tian sendiri? Kalau biasanya kebetulan di HPI sendiri juga ada sih orang-orang yang khusus untuk menjadi tutor seperti itu. Kayak pembicara atau istilahnya saya lupa apa ya. Dan memang harus berlisensi juga. Kalaupun mau kita menjadi seorang tutor kayak gitu, saya lupa istilahnya. Kalau ada yang nonton mau bantuin. Jadi kayak ada kok kalau misalkan dari LSP ya, lembaga sertifikasi profesi, biasanya ada juga rekan-rekan kita yang senior, mereka punya lisensi untuk menjadi misalkan kalau ada kita mau ngambil lisensi sebagai tour guide city tour. Nah, nanti ada dari profesional tourist guide yang memang menjadi orang yang ngetes lah istilahnya untuk orang yang bersangkutan apakah lulus atau tidak menjadi seorang tourist guide tingkat city tour atau overland misalnya kayak gitu ada. Tapi kalau saya pribadi mungkin nanti ya. Sebenarnya kan looknya masih bocil. Nggak juga sih. Karena kan walaupun looknya muda tapi umurnya udah banyak. Banyak. Iya, jadi itu juga salah satu tantangan sebenarnya dalam kita bekerja ya, terutama untuk yang fresh graduate. Iya. Kalau kerja karena kan biasanya orang mandangnya orang yang udah berumur itu pengalamannya lebih banyak juga ya. Sebenarnya enggak juga. Ternyata enggak ya. Enggak juga. Di lapangan itu kadang ada juga yang muda ternyata mereka lebih capable juga ada kok. Bukan berarti yang tua juga enggak capable, enggak juga. Itu lebih ke pribadi masing-masing ya. Kapasitas orang berbeda-beda. Jadi kalaupun kita sebagai orang yang baru, orang yang masih muda, jangan merasa minder juga, tapi jangan juga sok tahu. Benar.
Untuk Kang Tian sendiri selama Kang Tian bertugas pernah nggak ngalamin kayak tubuh apa badan nggak enak kayak sakit? Pernah sakit pernah. Drop. Pernah ngedrop. Pernah sakit. Pernah lah. Pernah sakit. Sampai waktu itu ada kerjaan mungkin waktu itu handle 1.500 orang. Wow. Tapi dia di clutter sih. Oh, di clutter. Maksudnya di clutter ya. Iya. Jadi nanti ada yang hari ini ada yang datang, hari ini juga ada yang pulang kayak gitu. Jadi mereka rombongannya hanya 3 hari. Misalkan 3 hari untuk stay-nya ya per grup itu. Jadi ada yang datang, ada yang pulang. Terus gimana tuh cara ngendalnya? Secara kan Kang Tian lagi badan lagi nggak fit gitu kan. Ya udah minta izin aja sehari istirahat. Jadi nggak ikut kita tahu limit. ngendal gitu. Kebetulan saya kala itu tugasnya sebagai koordinator guide. Koordinator guide. Koordinator guide-nya. Jadi kebetulan saya juga kerjanya sampai 21 hari saat itu in charge-nya. Jadi dikurangi sehari mungkin sekitar 20 harian lah ya jadinya jatuhnya. Jadi Pak saya gak enak badan ini kenapa bisa kayak gitu? Karena saat itu ternyata dari pihak istilahnya perusahaannya lah intinya. Jadi sampai yang kan dari Malaysia ya. Jadi ada semacam kalau makan tuh harus sembunyi-sembunyi. Jadi mereka tidak menghususkan orang-orang tuh untuk ini gantian. Sekarang giliran kamu istirahat cari makan gitu kan. Jadi tidak ada penjadwalan seperti itu. Makanya saya juga agak sempat protes. Ini kenapa untuk orang-orang yang bertugas misalkan ya entah itu dari tim Malaysianya, entah itu dari tim Indonesianya tidak dikasih kesempatan untuk break dulu gitu, untuk makan dulu. Hingga akhirnya setelah saya komplain. Jadi sekarang semenjak itu jadi ada semacam lampu hijau lah. Jadi silakan kalau yang mau istirahat dulu nanti digantikan sama temannya yang bisa menggantikan kayak gitu. Karena saya itu agak strict ya. Jadi saya bisa kenapa saya mau mengajukan seperti itu karena kan kita manusia. Mau kerja kan butuh tenaga, butuh pikiran. Kalau gak ada makan itu gimana mau kerja kayak gitu. Nah untuk ini Kang, nggak bosan apa Kang bahas gitu? Nggak bosan? Mudah-mudahan Kang Tian Enggak. Udah lama juga saya nggak ngomong. Calon turis kita gali-gali lebih dalam nih tentang Kang Tian nih, pengalaman biar calon turis juga kan tahu kan gimana sih cara handle tamu gitu kan. Kalau calon-calon turis mungkin calon-calon turis ingin terjun ke dunia tour and travel gitu kan. Nah ini Kang Tian gimana sih untuk penjelasan sendiri ketika Kang Tian jadi bertugas jadi tour guide? Apakah ada maksimal waktu atau kita menyesuaikan dengan kondisi untuk penjelasan destinasinya gini gitu kepada tamu? Oh ya, tentang itu ya. Nah ini hal yang menarik juga tentang istilahnya memberikan informasi ya mengenai destinasi, mengenai tempat, sejarah atau cerita rakyat atau apa. Itu kalau di dunia tour guiding ada istilahnya interpretasi. Jadi misalkan gedung sate. Nah, setiap tour guide itu intinya akan menyampaikan hal yang sama, tapi untuk yang di highlightnya, untuk yang digaris besarkannya akan berbeda-beda. Kan gedung sate ini ada orang menilainya, itu ada salah satu ciri rencana tentang pemindahan ibu kota yang dulunya dari Batavia mau dipindahkan ke Bandung. Ada yang meng-highlightnya di sana. Ada yang meng-highlightnya, ini adalah perwujudan dari arsitekturnya tentang langgam Indonesia atau langgam timur dengan langgam barat misalkan. Kan misalkan ada elemen Eropanya, ada elemen Chinese-nya, ada elemen Islamnya juga gitu kan. Ada berbagai macam elemen budaya di sana. Ada yang meng-highlightnya di sana. Jadi nanti kalau untuk durasi sepanjang atau selama apa kita akan menjelaskan, kita juga melihat kondisi tamunya lagi tidur atau enggak. Iya benar. Apakah tamunya lagi interest atau tidak gitu kan. Kalau tamunya lagi tidur kita terus berbicara juga kan useless. Nanti jadinya pesan yang akan kita sampaikan tidak maksimal. Jadi kita lihat juga kondisi grup atau tamu yang kita bawa. Mereka lagi antusias atau tidak kalau kita cerita. Terus kalau untuk mengenai cerita memang harus divalidasi juga kebenaran tentang faktanya ya. Kecuali kalau memang itu ceritanya tentang Sangkuriang itu kan bukan fakta ya, cerita rakyat. Kita bilang ini adalah cerita rakyat gitu, atau folklore semacam itu. Jadi untuk durasi tidak menentu harus berapa lama. Tapi kalau ada perbedaan ini masih ibaratnya relatif gitu. Ada orang harus kalau dari perjalanan nih dari kota Bandung ke Tangkuban Perahu
Tangkuban Perahu terus panjang jalan 1 jam itu gak boleh berhenti, ada yang bilang seperti itu. Terus ada yang bilang juga nanti kita lihat tamunya lagi siap atau tidak untuk menerima informasi. Kalau saya lebih condong ke yang kedua, tamunya lagi siap atau tidak menerima informasi seperti itu. Atau kita bikin game-game kecil-kecilan yang bisa dibikin di bis kayak gitu juga kadang bisa. Karena kan tidak semua tamu juga ingin suka mendengarkan tentang informasi, apalagi tamu-tamu yang apa ya, yang udah tahu lah tentang seputar dunia, seputar apa yang dijelaskan sama kalian sendiri. Apalagi gitu. biasanya kalau orang Wisnus ya, wisatawan Nusantara. Biasanya mereka sukanya Wisnus. belum tahu ya Islam. Belum tahu. Ketahuan saya dari zaman kapan. Wisman tahu? Wisman? Macan. Wisatawan mancanegara. Oh iya. Ini gimana? Iya. Dapat ilmu baru nih. Ya kalau Wisnus biasanya mereka sukanya tuh jokes itu bercandaan jokes, kayak gitu. Kalau misalkan untuk yang tamu dari luar biasanya mereka pengennya yang lebih ke keilmuan kayak gitu. Kayak bule-bule misalnya mereka pengen tahu budaya, sejarah gitu lebih interest mereka. Tapi kalau misalkan yang domestik tamunya misalkan istilahnya domestik ya taunya domestik taunya mereka lebih tidak semua juga, tapi kebanyakan kayaknya yang lebih lebih menghibur. Iya. Seperti itu. Berarti tamu-tamu mancanegara itu lebih ke rasa ingin tahunya itu besar ya. Iya, pernah nanyain ini Tian itu pohon apa? Seperti itu. Oh, itu pohon misalkan pohon mangga atau misalkan pohon apa? Oh, itu pohon mangga gitu ya. Dan itu bunga apa? Malah kan saya juga gak tahu ya. Oke, I will tell you later. Since I don't have the information yet gitu kan. Kayak gitu. Misalkan kita ngeles aja gimana gitu. Terus gimana kan kalau misalnya dia tanya sesuatu hal yang mungkin konyol mungkin kan, tapi dia tuh nanya, tapi yang dia tanya itu Konyol buat kita gitu. Yang lucu kadang-kadang yang di bahasa Inggris kan itu Enggak sesuai. bukan nggak ada, tapi kayak ya emang nggak ada. Aneh gitu ya? Ya aneh gitu kan, kayak Asing pohon, gitu. kan seperti kita tahu pohon-pohon atau lain sebagainya yang ada di Indonesia kan banyak tuh yang tidak ada sebutan dalam bahasa Inggris. Kan seperti kayak dalam bahasa Sunda, pohon ini dalam bahasa Sunda, bahasa Indonesia aja kita nggak tahu kan. Terus gimana cara ngejelasin? Nggak, no offense ya, tapi balik lagi gedung sate. Biasanya iya, bukan bermaksud untuk gimana gedung sate itu kebanggaan Jawa Barat ya, kebanggaan kita. Oh iya, makasih Pak. Oh iya Pak, siap. Siapa? Dibukain dulu nih. Dibawa dulu aja. Iya. Sini dulu aja, nanti nggak ini. Nggak apa-apa, nanti aja. Balik lagi ya, kalau misalkan ini hal-hal yang kadang saya juga baru kepikiran. Jadi kalau misalkan di itinerary mereka yang Wisman yang baru pertama kali ke Indonesia gitu ya, atau pertama kali ke Bandung khususnya, lihat di itinerary ada gedung sate atau di sate house building misalkan ya, mereka mikirnya kita akan ke restoran. Kita nanti akan makan sate di sana. Oh, no, this is actually a government building gitu kan. Gitu, itu ada sejarahnya ini kita jelasin. Oh, saya pikir kita akan makan sate di sana. Jadi itu juga sempat, oh iya juga ya. Maksudnya tapi jadi satu keunikan juga, orang Bandung itu kreatif dari zaman penjajahan. Jadi soal dari makanan bisa menjadi nama sebuah gedung gitu kan. Kalau kan di luar negeri namanya White House gitu kan, atau istana apa gitu kan. Kalau di luar negeri, kalau di kita gedung sate gitu kan, unik gitu. Nama makanan jadi nama gedung official gitu kan, government. Gitu. Aduh, memang sulit kalau misalnya para tamu-tamu itu nanya hal-hal yang mungkin yang konyol gitu kan. Tapi ya kembali lagi gitu kan. Balik lagi ke sesulit apapun pertanyaannya kan, kita juga harus berusaha menjawabnya gitu. profesional. Kalaupun kita memang belum tahu, kita ya bisa ngasih tahu juga. I'll tell you later once I get the information gitu. Nanti saya kasih tahu Anda setelah saya mendapatkan informasi yang benar. Gitu. Bisa juga kayak gitu. Oh, berarti itu cara kita bisa googling dulu. Atau nanya dulu ke teman yang, kalau memang gak ada di Google, kita nanya ke teman yang lebih tahu atau gimana, bisa berarti, juga. Akal sama mulut tuh bergerak cepat ya kalau misalnya Ya, harus refleks. Karena kan kita juga manusia ya, kadang ada batasnya juga. Tidak semua kita tahu.
kayak gitu. Terus tamunya ngerti gitu kan? Ya nggak apa-apa kalau Nggak emang apa-apa, kita. iya, betul. Daripada kita ngomong I don't know. Itu nggak sopan. Iya. Mending I'll tell you later once I get the information. Iya, Mending gitu aja. Aduh. Gimana tertarik jadi terus tertarik ya. Yang namanya pekerjaan sih ada tantangan tersendirinya gitu kan, apalagi rata-rata pas kemarin kan pas ke Pangandaran ada tuh tamu yang dari dinas kata gini, dia bilang ke saya, Kang enaknya jadi kerja di travel bisa jalan-jalan katanya kan. Tapi kata artisnya ya kita jalan-jalan tapi tanggung jawab tuh lebih besar gitu kan. Iya benar. Enggak semudah. Kalau untuk iya, terus selain itu juga kita untuk plusnya juga ya, kalau menurut saya kita bisa berbagi cerita dengan orang-orang gitu kan. Misalkan, oh kalau di Sumatera itu atau misalkan di daerah saya itu ada tradisi ini gitu kan. Kayak misalkan saya pernah dari Lombok, katanya kalau di sana itu kalau kita kan mau ngelamar cewek, jadi istilahnya perempuan ini diculik dulu, kayak gitu ya. Diculik dulu. Bener ya, dari Lombok kan. Jadi istilahnya tuh diculik dulu, dan nanti besoknya dilamar. Kayak gitu. Coba hah? Gitu. Atau misalkan di daerah mana ya, Sulawesi mana gitu, makan pisang goreng tuh pakai sambal katanya. Iya kan aneh. Kalau di saya tuh makan pisang goreng pakai sambal kayak, hah? Culture shock sendiri di negara sendiri gitu. Kayak ada hal kayak gitu. Kalau misalkan di luar negeri, misalkan orang Singapura, kita kalau mau barbekyuan harus daftar online dulu. Udah kayak daftar vaksin. Iya. Kita harus punya permit dulu, kalau enggak nanti kita kena saman gitu ya. Kena denda gitu. Iya. Kayak gitu. Iya, misalkan itulah Indonesia, berbagai suku dan budaya. Iya, banyak cerita-cerita yang kadang kita asalnya nggak tahu, jadi tahu kayak gitu. Iya, benar. Padahal bukan dari buku atau dari internet saja, kadang dari cerita-cerita orang gitu. Serunya itu salah satunya juga sih. Iya sih. Dan juga kan kita juga dapat bertemu orang-orang yang berbeda-beda gitu kan. Iya. Baik berbeda dari face, wajah gitu kan, karakter gitu kan, banyak. Dari Suriname pernah gitu juga. Oh gitu? Iya, dari Suriname. Oh, ini katanya apa? Endog. Itu egg ya. Oh iya benar. Emang bahasa Jawa gitu. Karena ternyata si ibunya ini dia emang dari Suriname kan, keturunannya memang dari Jawa, menikah sama orang Belanda gitu. Dia datang ke Bandung. Ada nggak sih kan tamu-tamu luar yang mau belajar gitu kan, misalnya tamu-tamu yang dari luar negeri datang ke Bandung gitu kan, dia mau belajar bahasa Sunda gitu kan. Iya ada. Waktu yang yang 1.500 orang itu, tour leadernya belajar bahasa Sunda. Hatur nuhun. Kayak gitu-gitu belajar ada. Jadi pengen tanya tahu, kalau misalkan ini kalau sama-sama jawabnya apa gitu kan, atau nanya gimana kabarnya gimana gitu kan, dalam sebenarnya suka ada pasti. Apalagi kalau kita ke Angklung tuh biasanya. Ujo. Nah, ke Angklung Ujo itu mudah-mudahan cepat pulih ya, jadi Angklung Ujonya bisa berjalan lagi juga. Itu kalau ke sana pasti selalu 10 out of 10 gitu kan, kalau orang-orang ngasih nilai ya so far. Jadi mereka sangat suka sekali kalau misalkan wisatawan, entah itu mau yang domestik atau mancanegara, kalau ke Angklung Ujo apalagi kan benar-benar budaya Sunda banget ya. Jadi nanti di sana mereka benar-benar sangat enjoy sekali, nuansa budaya sangat kena lah ke mereka seperti itu. Wah, kayaknya udah ya kerasa ya. Kita bercuap-cuap. Kalau kita bahas tentang dunia perjalanan itu emang nggak ada habisnya gitu kan, karena kita cerita tidak terpacu pada satu fakta gitu kan, karena kan kita juga sebagai sebagai seorang perjalanan tour guide atau tour leader gitu kan, sering menemukan hal-hal yang berbeda gitu kan. Jadi ceritanya itu setelah cerita fakta yang ini lagi gitu kan, nggak ada habisnya gitu kan. Nah semoga COVID udah cepat selesai dan kita juga dapat beraktivitas normal seperti biasanya gitu kan, dan Kang Tia juga bisa jalan lagi. Amin ya Allah. Amin. Nah untuk Kang Turis, mohon maaf. Calon turis. Ini kebiasaan manggil Kang Tia dari Kang Turis. Kang Turis aja kayak gitu manggil Kang Turis. Calon turis, mungkin calon turis udah
ada gambaran kali ya seputar dunia tour and travel, khususnya di dunia tour guide gitu kan, gimana sih cara menjadi seorang guide yang profesional gitu kan, cara ngehandle tamu gitu kan, cara bekerja cepat dengan dalam waktu yang tepat gitu kan. Dan tadi juga udah diceritain semua sama Kang Tian dari latar belakang beliau, pengalaman beliau cukup banyak ya. Secara kan udah 8 tahun ya, Kang ya. Sebenarnya 8 tahun itu masih kayak kulitnya dulu loh. Iya, benar. Kalau tour guiding itu 15 tahun baru tuh disebut expert. Benar. Nah, kita juga kayak apa ya, mendapatkan ilmu baru ya sebagai host, karena kan kita juga walaupun kita dari orang kuliahnya di pariwisata, tapi belum tentu belum tentu sih, kita juga belum punya banyak pengalaman seperti Kang Tian kan, karena kan untuk calon turis yang ingin berkecimpung di dunia pariwisata atau travel tidak harus kuliah pariwisata sih sebenarnya. Itu kan tergantung dari basic gitu kan, kemampuan personal masing-masing orang gitu kan. Karena kan walaupun kita kuliah di pariwisata, tapi kalau basic kita di yang lain kan nggak akan nemu gitu kan. Sama kayak kan tadi dia kerja di sih jadi orang yang kerja di dunia travel gitu kan, jauh banget itu kalau bisa dilihat gitu kan. Ya, jadi kalau memang mau berkecimpung di dunia travel itu pertama kalau menurut saya pribadi ya. Jadi skill komunikasi yang pertama. Benar. Terus juga skill untuk managing waktu, managing akomodasi orang-orang seperti apa kemauannya kayak gitu. Terus juga kalau yang untuk asing itu pasti bahasa. Jadi bahasa Inggris sekarang udah banyak. Sebelum COVID menyerang, dulu tuh kita kekurangan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin tuh kurang banget regenerasinya. Terus bahasa Belanda sekarang udah mulai agak-agak naik lah untuk yang regenerasinya. Yang Mandarin sekarang agak susah seperti itu. Jadi kebanyakan yang Mandarin itu banyak banget jobnya. Pendatangan. Iya. Tapi kalau sekali lagi, tapi yang terakhir last but not least gitu ya. Pertama jujur. Jujur dan juga tulus, Jadi kalau kita udah tulus, jadi mau apapun kendalanya, jadi kita akan selalu ikhlas. Insyaallah. Benar banget. Dan apapun masalah yang terjadi selama bertugas akan dihadapi dengan tulus, ikhlas, kan? Dan juga jangan mudah baper kalau jadi seorang tour guide TL ya. Jangan mudah baper, karena kan sebelum kita jalan kita juga udah harus motivasi diri kita. Wah, tamunya nih, setiap tamu tuh berbeda-beda karakternya kan. Jadi kita juga jangan mudah baper. Kalau mudah baper nggak akan jadi TL namanya. Ya, nah kami ucapkan terima kasih untuk calon turis yang udah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan sama Kang Tian itu bermanfaat bagi calon turis semua, karena itu ilmu dari Kang Tian, itu ilmu dari pengalaman dari beliau sendiri gitu kan, yang nyata gitu kan. Nah, mudah-mudahan COVID juga cepat berlalu, kita dapat beraktivitas kayak normal gitu kan. Dan kami ucapkan terima kasih juga untuk Kang Tian telah hadir undangan kami ya di podcast Fusion ya. Terima kasih juga sudah mengundang. Wah, mantap. Nah, untuk calon turis semua, tidak capek-capek saya ucapkan terima kasih banyak, dan jangan lupa saksikan video kami selanjutnya. Dan sebelum kami mengakhiri podcast pada kali ini, kami mohon untuk Kang Tian memberikan pesan moral ya kan, untuk calon turis semua. Silakan Kang. Suruh kasih quote ya? Iya. Kayak ya motivasi. Motivasi ya? Iya. Motivasi biasanya kalau saya, prinsip hidup saya, what you think is what you are. Wow. Jadi terus aja berpikir positif biar kita selalu positif. Benar. Wah, terima kasih banget nih untuk Kang Tian udah nyempetin waktu gitu kan. Mungkin pada saat kita minta Kang Tian untuk datang ke sini hari ini, mungkin Kang Tian ada job yang lain gitu kan. Kami terima kasih banyak Kang Tian udah datang. Dan untuk untuk mengetahui dunia tour and travel lebih lanjut, jangan lupa teman-teman pastikan follow IG-nya Kang Tian. Apa kan nama IG-nya kan? Kalau sebutkan. Boleh. Di Kadma Official. Wah, apa tadi? Kadma Official. Oh, KADMA. Saya dengarnya Karma.
Itu biasanya yang baper. Mungkin itu aja calon turis. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Salman Alfarisi dan Saya Alfandi Gunawan. dan Kang Tian. pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.